Berarti padel bukan FOMO guys. Sekolah-sekolah di Indo adain eskul padel. Menurut gue tuh oke banget. Padel sih seru Oke banget loh itu. Karena Rolex tuh brand FOMO kayak yang hater-hater bilang. Bener. Future of padel is Yes, balik lagi sama kita pemain amatir yang sotoy tentang padel. Oke, kali ini kita bahas apa, bro? Hari ini mau bahas future of padel. Gimana? Future of padel, kita bakal bahas jadi Overview lah. ya overview forecast kita lah menurut kita yang sotoy ini. Sotoy banget. Secara global dan Indonesia, Domestik. ya, domestik itu gimana? Domestik gimana, Kayak iya. gitu. Tadi kan gue baca-baca dikit dari beberapa sumber, Oke. dari website FIP sama Playtomic punya report. Tapi memang gue nggak bacanya yang kayak detail banget ya, karena data agak puyeng gue bacanya. Jadi ntar kalau yang suka data baca sendiri aja ya. Cuman Iya. gue ngambil beberapa key points aja. Jadi yang gue dapat nih ya, menurut FIP, padel itu active player-nya by 2025 udah 35 juta player. Campur berarti amatir sama pro player. Iya, pokoknya 35 juta player tuh. Oke, Namanya, oke. Banyak sih. Cowok dan cewek. Oke, jadi itu tuh banyak banget. Apalagi dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Iya, berarti tetap numbuh lah ya, numbuh terus. Banget, dan emang dinobatkan setahu gue sebagai fastest growing sport in the world. Ya, semua orang udah tahu lah itulah. Oke, terus ada 4.775 klub tambahan dibanding 2024. Klub ya. Klub, Gila, bukan 4.000 klub worldwide, bukan lapangan nih. Kalau lapangannya sendiri tambahannya ada 14.355 lapangan dibanding 2024. Nambah gila 14.000. Ya, jadi totalnya ada 77.300 yang tersebar di 150 negara. Itu kan yang mungkin ada yang masih pembangunan juga nih, yang belum kehitung ya di 2025. Tapi ini tuh berarti klub yang enlisted lah ya, kayak masih diakuin sama dunia ya. Which yang is terdaftar. masih banyak banget yang belum juga terdaftar juga dong Ya, berarti. atau mungkin baru mau bikin, kan masih banyak juga tuh. Atau lagi trial. Iya, memang masih gila banget lah perkembangannya gila di sih. banyak negara juga yang baru mulai. Setahu gue kayak Malaysia tuh termasuk yang baru mulai, karena kalau di Asia tuh yang gede Indo, Thailand, Singapura sama India. India tuh salah satu yang gede juga. Cuma mungkin Indonesia paling cepet sih. Indonesia Paling cepat top sih lah benar. ya. Oke, terus menurut FIP punya website juga, sosial media page dia tuh 70 juta view di 2025. Sedangkan tahun-tahun lalunya mungkin kayak ya nggak banyak lah ya. Jadi 70 juta view tuh Engagementnya tinggi ya, berarti. jadi mereka juga ngeliat ini kayaknya emang interestnya udah naik banget nih di padel gitu. Untuk FIP organized turnamen ada 182 di 2024. Oke. 2025-nya ada 290. Gila. Yang diikuti 11.000 atlet. Gila, Jadi, naik nambahnya itu 108. 100 court ya. 100 turnamen yang resmi dari FIP. 108 cuy. Iya, berarti Dalam 1 tahun nambahnya. emang udah ini banget sih. Naik banget lah, gila. Jadi dari beberapa negara juga mereka ini kali ya mau pemain-pemain negara mereka itu naik ke panggung internasional. Jadi mereka juga kontak FIP mungkin arrange something kayak turnamen, jadi dapat poin juga kan untuk reach the top sebenarnya kan. Iya, makanya bisa dilihat juga kan di Indonesia sekarang udah banyak FIP Bronze yang diadainnya di Indo. Iya benar. Terus kayak kemarin APPT gitu-gitu. Jadi emang udah arahnya udah lebih serius dan bakal lebih gila lagi sih. Jadi masih jauh lah dari burst kayak yang di Sweden kalau menurut gue ya. Benar-benar. Dan kalau menurut si Playtomic punya data, jadi ada growth, ada chart gitu. Ada beginning stage, growth, consolidation sama maturity. Apa tuh? Maksudnya gimana? Kalau menurut dia beginning stage itu kayak pas masih awal-awal padel tuh di daerah itu banyaknya masih social play, social classes, beginner classes, exhibition match gitu. Jadi ibaratnya kayak kita 2024 awal atau pertengahan itu ya. Itu kan masih semua masih mainnya yang pasti gabung-gabung pas masih 4 court klub itulah 4 masih klub. sama-sama learning, main bareng, kayak community banget lah kayak gitu. Nah, kalau udah dari sana
Naik levelnya? Naik level tuh ke growth yang udah Oke. mulai ada participation lebih banyak dong udah pasti. Iya. Terus udah mulai ada liga, turnamen friendly. Berarti 2025 awal, awal. 2024 akhir tuh udah mulai, 2024 tuh udah mulai akhir-akhir tuh gue udah ikut turnamen kecil-kecilan. Padel Pro. Ya itu kan lagi naik banget tuh kemarin. Itu udah berarti artinya marketnya lagi Udah nujunya ke Iya, growth ya berarti betul. ya. Growth stage. Nah di growth ini, pokoknya dari beginning ke growth ini biasa cepet tuh naiknya. Terus di growth naik lagi ke consolidation. Di consolidation ini udah lebih serius marketnya, udah lebih paham, udah lebih skillful segala macam. Udah mulai ada turnamen yang lebih kompetitif. Ya, contohnya kayak yang APPT sama FIP berarti. Iya udah lebih kompetitif lah. Terus trainingnya udah banyak akademi masuk. Kan terakhir-akhir udah mulai akademi masuk kan. M3 lah apa. iya. Akademi udah mulai pada masuk. M3 terus sekarang di Bali ada Tau. Iya gitu. Jadi Yang pemain-pemain Spanyol juga sampai datang. ya more advanced training di daerah itu udah mulai ada gitu. Itu berarti lu udah sampai market di consolidation dan menurut gua Indonesia mungkin kalau di kota-kota gedenya ya Jabodetabek gitu mungkin udah masuk Bali. udah masuk di consolidation Oke. atau baru mulai masuk ke sana. Mungkin di tahun ini bakal masuk ke maturity atau malah 2007 baru di maturity. Maturity itu di mana orang-orang udah mainnya sendiri-sendiri, udah sama-sama bisa, udah main sendiri-sendiri, terus udah ada national turnamen atau even international turnamen. Iya. Kayak sekarang kan udah ada lah di Jakarta International kan. Sirnas kan nasionalnya. Iya, gitu. Internasionalnya ya FIP lagi sama APPT. Betul. Cuma memang overall di Indonesia sendiri karena kan gede banget Indonesia. Iya. Masih banyak juga yang masih di beginning stage kan. Oh iya, kemarin kan lu datang juga ke Iya, lapangan teman kita kan. Iya di Tasik di mana gue belum jelajahin semua lah ya. Cuman gue yakin masih banyak yang masih di beginning atau di growth. Jadi nggak semua tuh udah sampai di stage yang maturity atau consolidation gitu. Jadi kalau misalkan lu bilang pukul average nih satu Indo, mereka itu masuknya kemana menurut lu? Indo masih di growth ke consolidation. Oke, jadi dua ketiga lah ya. Iya, Tahun jadi- ini ya. Iya, jadi belum masih jauh lah masih gue. Iya. Tapi big cities, notes big cities itu udah beda. Soalnya kan juga akses ke pemain, misalnya contoh coach dari luar datang, terus kemarin Bali aja datengin pemain nomor 1 cewek juga kan si Jema datang. Jadi menurut gua kalau memang big city sih mereka ya have a good access to it lah ya. Karena juga crowdnya juga lebih dapat, orang-orangnya juga lebih Daya lebih beli, cepat, iya, daya belinya juga ada, ekonominya juga mungkin lebih kencang, jadi spendingnya juga lebih gacor gitu loh dibanding yang agak lebih small cities lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau yang ngomong misalkan padel itu udah sepi, cuman karena lapangannya udah nggak segacor dulu, itu sebenarnya bukan karena padelnya turun, karena lapangannya kebanyakan aja. Jadi udah nggak rebutan gitu. Iya. Orang udah bisa pilih yang enak, waktu yang enak, tempat juga udah bisa milih yang aksesnya enak, yang apa. Iya. Ya, jadi otomatis pasti ada lapangan yang sepi karena lapangan kebanyakan. Betul. Gitu. Nggak bedanya lu buka toko kopi lah dulu. Iya. Semua buka toko kopi. Awalnya mungkin cuma berapa toko kopi rame semua. Tiba-tiba udah saking banyaknya lu milih yang kopinya paling enak. Oh iya benar, udah tahu enaknya. Yang wifi-nya paling kenceng. Iya benar. Tokonya paling enak, parkirnya paling enak gitu kan. Iya, benar. Kurang lebih kayak gitu loh. Jadi bukan berarti industrinya udah mau mati kalau menurut gua. Kayak gitu. Terus Olimpik. Padel tuh belum even masuk Olimpik. Oke. Olimpik ya. Berarti nextnya itu 2028. Targetnya kan orang-orang pada ngomongnya 2028 tuh pada masuk 2028 Olimpik. tuh nggak masuk. Setahu gua nggak masuk karena Oh gitu. by the rule gua baru baca juga. Hah? Kalau lu masuk Olimpik, lu tuh harus di-approve 7 tahun sebelum Olimpik itu. Jadi 2021 harus ada di-approve-nya. Iya 2021 sama kita ya, belum. dia harus kumpulin tuh semua checklistnya. Yang gue tahu ya, checklistnya tuh ada kayak ethics, misalkan anti doping gitu-gitu. Dia harus tick tuh olahraganya tuh Iya. bisa apa istilahnya warranty kayak no doping segala macam, gender equality. Dan itu udah dicek tuh. Kalau Oke. padahal kan gender equality oke lah ya, dia Iya. semua cewek cowok seru dan dapat jatahnya. Iya, gitu. benar. Terus ada lagi lu harus punya badan. Harus Badan ada PT. kayak bola ada FIFA-nya gitu. Oh, Ya kan kita ada FIP. Ada FIP, terus Iya. jadi dengan adanya badan lu ada rules yang berlaku internationally gitu loh. Nah, itu kan padahal juga udah ada. Satu badan yang mewakilin olahraga tersebut kayak gitu Tuh, ya. jadi resmi. Nah, yang setahu gua belum dicek waktu itu tuh ke padel itu kan Olympic Games itu harus dimainin di 5 kontinen
5 kontinen. 5 kontinen sama 60 negara minimal. 60 negara. 60 negara. Nah, 60 waktu negara. itu setelah gua waktu itu si padel tuh belum sampai 60. Pas 2021 Iya. kan cut off-nya 7 tahun sebelum Olimpik. Iya. 2021, 2 yang tadi udah di checklist, satunya itu belum ke checklist, berarti 60 countries lah ya. Belum. Tapi secara benuanya setahu gue udah, cuman yang Oke. negaranya belum. Itu setahu gue ya, kita bisa salah. Nah, tapi kalau dari data yang tadi dibaca di awal, kan udah 150 negara. Jadi secara Sekarang mah harusnya udah masuk. Jadi makanya, untuk 2032. Oh, 2032. 2032 tuh very high possibility padel masuk Olimpik gitu. Nah, 2025 ke 2032 7 tahun, 2024 8 tahun. Oh iya bisa sih. iya makanya kalau yang menurut di website 2025 tuh key year. Oke. Key year buat padel. Ibaratnya kayak penentuan nih kita bisa masuk atau enggak nih di olahraga ini. Growth-nya gimana segala macam dan so far so good ya. Ya kita tunggu aja lah. Bisa Hopefully beneran masuk Olimpik karena begitu padel masuk Olimpik itu berubah sih semua. itu udah bakal lebih mantep. Soalnya dengan masuk Olimpik otomatis nilai komersilnya lebih dapat. Oh iya dong, Iya satu dong. dunia bos saya nonton. Ya, sponsor juga pasti lebih banyak yang gede-gede masuk. Terus dengan adanya Olimpik jenjang karirnya kan lebih jelas. Secara atlet, Iya, jadi negara-negara juga makin, wah ini udah masuk Olimpik ini kita bisa seriusin di padel buat Olimpiade. Mau nggak mau kan negaranya lebih invest banyak ke misalkan facilities, infrastructure, misalkan terus kayak science-nya juga, sport science, timnasnya. iya preparationnya biar nyiapin tim padelnya Indonesia misalkan. Jadi Indonesia juga pasti lebih serius kan, Iya, karena bener. buat compete di Olimpiade gitu loh. Ya Jadi ibaratnya negaranya jelas. kayak kita fokus banget sama badminton lah kan. Iya, kayak Badminton gitu. kita kan lumayan besar, Olimpiade juga ada yang Iya, menang. harapannya mah di badminton banget kan kalau Olimpiade. Siapa gitu. tahu padel nih bisa naik juga nih kita dari Indo. Yes, dengan adanya masuk Olimpiade harusnya bakal lebih proper ntar semuanya ke depannya gitu. Jadi lebih tertata Iya sih. gitu. Cuman the only concern gue ya, Apa? kalau dengan adanya maksudnya padel misalkan dalam waktu dekat masuk Olimpik, karena padel ini masih sangat didominasi 2 negara kan. Iya. Argentina sama Spanyol. Nah itu doang sih concernnya. Kira-kira bakal seru nggak tetap di soalnya kalau lu dalam berapa tahun, let's say 7 tahun lah. Udah ada negara lain yang bisa ngalahin. Ya nggak usah ngomong kayak lo tapi ya lah. Yang siapa Deus aja sih. Kayak belum tentu berat bisa ya kan. Itu doang concernnya Tapi sih. kalau menurut gua mungkin bisa kalau dari sekarang anak mudanya atau youth-nya itu ditatar dengan rapih. Ngerti gak sih? Kayak kita ngelihat kita juga bisa ngelihat dari segi gini nih. Pertandingan youth-nya di luar negeri antar negara kayak Argentina lawan Spanyol aja udah gede banget pertandingan itu. Nah, kita sebagai maksudnya negara yang agak terlambat nih masuk ke padelnya, gimana cara ngembanginnya calon atlet padel kita yang dari muda-muda kayak gitu. Iya, Menurut jadi gue sih di situ sih. invest in the youth gitu. Iya, invest in the youth. Berapa 8 tahun lagi, Bos? Ya, soalnya itu juga salah satu yang bikin olahraga tuh bisa stay. Kan gue dulu pas kuliah gue sempat belajar kan gue ambil marketing, terus gue ambil sport marketing. Ini dong nih yang gue inget nih dari zaman gue kuliah, sisanya gue nggak inget. Pokoknya kalau olahraga itu mau stay, termasuk di tenis di mana, itu mereka abis-abisan spend ke bocil, ke anak kecil. Akademi. Karena ya mereka hope-nya lah, kan selalu yang muda yang jadi hope-nya. Iyalah. Bener. Jadi kalau lu udah bisa bikin jenjang yang jelas, pathway yang jelas buat anak-anak kecil, olahraga itu pasti bakal sustain. Betul. Gitu. Makanya nih, I would agree with that ya. gue juga yang perkiraan gue di 2026 mungkin ke 2027 mulai ada nih harusnya sekolah-sekolah yang adain ekskul padel. Sampai sekarang belum ada nih. Iya ya. Jadi gue jujur gue berharap banget nih, please sekolah-sekolah di Indo adain ekskul padel. Menurut gue tuh oke banget. Padel sih seru Oke sih. banget loh itu. Karena lebih bisa rame-rame, lebih gampang daripada tenis. Space yang dipakai juga lebih kecil dari tenis kan. Sedangkan kan sekolah udah banyak yang ada tenis nih. Iya. Tapi menurut gue nggak se-efektif padel lah, karena lebih susah juga mainnya gitu loh. Kalau kayak sekolah gue dulu di Loren juga ada tenis, cuman ya gitu-gitu aja. Nah, tapi kalau ada padel pasti peminatnya lebih banyak, terus lebih kan ease of play-nya juga better ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ada ekskul padel pasti mantep banget. Jadi Terus kalau misalnya
mikir gitu ya nggak usah di dalam sekolahnya dulu juga lah, bikin lah. Maksudnya waktu itu aja gue ekskul bisa keluar sekolah, maksudnya naik mobil sendiri, mereka bikin jadwal aja kayak gitu loh untuk ikut ekskulnya itu di tempat klub padelnya yang deket-deket aja, misalkan Collaborate ada yang aja deket, iya sama collaborate kayak gitu. lapangan-lapangan udah banyak nih. Mungkin untuk lapangan-lapangan yang mulai kesusahan cari market bisa kontak Sekolah. sekolah-sekolah terdekat. Mau nggak bikin ekskul lu pakai lapangan gua. Itu Setiap ngisi jam juga loh. Iya, jam yang nggak peak hour tuh. Kan jam peak hour misalkan jam 6. Jam 2, jam 3 tuh nggak rame. Suruh sekolah ada ekskulnya. Kalau sekolah gua sih dulu 3:30. Oh 3:30 ya? Ekskul jam 2 gua dulu. Oh yaudah berarti kan jam Iya, 2 sampai jam pas. 4 oke. Benar. Jadi di istilahnya ditanam dari para muda tuh main padel kayak gitu. Bener. Dengan kayak gitu pasti lebih sustain. Dan kemarin lu nggak nonton sih pas Beyond tuh udah ada under 12 ya? Under 15 Under 15 ya? Under 15, Under 15 dan gue kaget sih itu bagus-bagus. bagus main anak-anak kecil udah pada main padel, mungkin jebolan tenis tapi gue malah mainnya gila, main keren-keren. Ada satu kayaknya yang juara deh. Segede gini nih badannya nih. Cuma raketnya guys. Metalbone HRD semua skrunya dipasang. Itu raket setengah badan tapi mainnya jago gitu. Jago ya? Dan gue suka ngeliat anak kecil pada main gitu, kayak lucu banget. Nah kalau udah di Indonesia banyak tuh anak-anak kecil yang mulai main, itu positif banget sih, itu Iya. going in the positif. Gue juga mungkin ada ide selain ekskul juga summer camp lah. Kalau ya di sini kan summer terus, tapi kalau misalnya di luar negeri kan ngomongnya kayak summer camp lah, ibaratnya lagi libur sekolah, ya bikin aja training 1 bulan kayak gitu dijadwalin. Ya, tapi ya akademinya harus kencang Ya aja sih. makanya mungkin dari yang lapangan-lapangan juga, setahu gue Milo sudah ada deh akademi buat Ada ya? anak kecil Akademi gitu. ada ya? Itu Iya, penting jadi sih. bikin mereka seneng dulu gitu loh. Nggak bedanya pemain-pemain tenis di Indo juga banyak yang udah emang all out dari kecil latihan tenis di klub-klub tenis gitu. Iya. Homeschool tuh latihan tenis itu. Kenapa padel enggak? Menurut gue harusnya padel soon bakal ada yang kayak gitu. Iya, kalau bisa sih jangan kayak ibaratnya gue sampai harus keluar negeri untuk cari coach yang paling lebih bagus lagi dibanding yang di Indo. Iya. Mendingan kayak yaudah bikin aja kayak apa kayak gitu yang memang coachnya itu juga dibawa ke sini juga untuk ngelatih yang bagus kayak gitu. Mumpung ini kan juga baru mulai banget kan padel. Jadi sebelum bobrok, sebelum terkontaminasi dengan yang aneh-aneh, Iya. udah dari awal dibagusin, dimatengin. Jadi for the future, for the youth juga udah pathway-nya udah enak. Udah jelas gitu loh. Jangan Iya. ada campuran nggak jelasnya kayak gitu loh. Bener, jujur kalau gue kan dulu juga main tenis, gue sempet mau GoPro lah, cuman gue Tapi bener gak sih orang pada cari keluar negeri untuk yang lebih bagus pasti lagi? kalau tenis gitu-gitu udah harus keluar sih kalau menurut gue. Kalau di Indo, gue waktu itu sih rada hopeless ya kalau gue waktu itu, zaman gue gitu. Soalnya Local buktinya- coach-nya lah dan harus ditingkatin. dan bukti pasti kalau di Indonesia niatin, pasti bisa kayak badminton. Badminton kan niat banget tuh akademinya. Ya memang swasta sih ini. Tapi gara-gara niat, akademinya, infrastruktur semua macam-macam mantap gitu. Ya lihat aja bolanya. Iya Badminton benar. kan. Dan coachnya Selalu pun bagus. masih coach orang Indo loh ya. Iya, makanya Dan coach gitu loh. kita pun juga dicari-cari sama negara lain masalahnya. Betul. Gitu yang bikin menurut gue paling interesting tuh itu kayak badminton aja coach orang Indo bisa ngasilin atlet yang sebegitu rupanya bagusnya. Masa kita juga padel nggak bisa, kayak pasti bisa juga. Local coach kita juga harus kita semangatin juga untuk tatar anak mudanya menurut Iya, gue. jadi harus kolaborasi antara misalkan governing bodies-nya, terus swasta gitu-gitu tuh harus semua collaborate lah biar olahraganya sustain dan mungkin bisa jadi salah satu olahraga terkuat di Indonesia selain badminton Bisa. di Olimpiade ya kan? Bisa. Bullish lah ini bullish. Kalau gue Menurut gua ngomong sih padel ini bullish harusnya ini. bisa. Masih naik terus lah, nggak mungkin nggak. Kayak secara komersial juga kita bisa ngelihat banyak brand juga udah banyak banget yang tap in domestically. Tapi kalau secara worldwide baru aja kemarin kita juga ngelihat si Coelho di apa namanya? Pertama on Pertama on dulu ya. masuk aja kan udah gempar. Karena kayak on itu kan juga emerging brand kan yang lagi gila banget. Pertama di running. Iya, mungkin dia bakal geser Nike, terus sekarang dia decide buat masuk ke padel lewat Coelho. King Arturo kan. Iya. Itu jadi gila banget tuh. Gue udah kayak anjir fix gue beli on. Fix. Gue udah kayak fix gue beli on. Fix banget. Oke, tiba-tiba bro, Rolex masuk. Fix, gue belum bisa beli kalau Rolex. Bisa lah. Belum bisa gue. Oke, jadi gue cuma kayak seneng aja. Tapi gue gak bakal beli dulu. Cuma pas Rolex masuk sih, gue langsung, ya udah ini berarti seharusnya secara global
olahraganya oke. Iyalah, nationwide gue nggak tahu. Masa big brands kayak Rolex yang bener-bener milih banget picky banget, Rolex tuh picky banget. masuknya ke padel guys. Maksudnya kayak research apa yang mereka menemukan ini yang kayak datanya itu apa aja gitu. Kita kan juga nggak tahu. Kita nggak bisa. Kalau gue sih nggak mau doubt orang-orang Rolex ya, soalnya Rolex tuh nggak sembarang masuk olahraga kan. Kayak, F1. Iya pasti dia maunya kayak gitu-gitu. F1, tenis, golf. Terus kalau kayak even yang udah segede sepak bola, basket, mereka nggak masuk. Rolex nggak masuk bola ya? Nggak ada. Akhirnya dia masuk. Tag heuer ya yang bola ya? Tag heuer masuk lupa gua. Cuman intinya kalau Rolex tuh pasti milih-milih banget. Terus lu lihat deh, brand ambassador mereka tuh selalu yang top menurut gua. Top kayak G. Federer, Tiger Woods, Alcaraz, Sinner. Sinner tuh basically best two player, tennis player. Iya. Serena Williams, dulu Cina yang paling jago si Lina. Terus Lina siapa? Ada zaman dulu mah. Terus kalau artis-artis juga Leonardo DiCaprio segala macam. Jadi Rolex tuh nggak mungkin asal-asalan lah kalau milih. Gila sih. Iya kan. Jadi the moment mereka decide masuk padel berarti mereka see something in padel gitu. Iyalah. Nggak mungkin dong ini short term atau nggak mungkin lagi Rolex tuh brand FOMO kayak yang hater-hater bilang. Bener. Ya kalau menurut gue sih nggak mungkin. Berarti padel bukan FOMO guys. Ini benar-benar ada deep research-nya mengenai olahraga ini dan bandingannya dengan olahraga yang tadi kita sebut golf, tenis, F1 itu kan benar-benar social levelnya tinggi banget kan. Mereka juga apa ya ibaratnya tergolong sport yang mahal kan. Iya. Berarti ya padel dilihatnya juga kayak gitu sama mereka loh. Secara image begitu tapi ternyata nggak segitu susahnya masuk padel. Maksudnya secara affordability-nya. Iya. Ya dong. Iyalah. Nggak semahal golf. Lu nggak butuh kayak baju atau peralatan yang semahal-mahal golf. Ya gue nggak pernah main golf tapi setahu gue golf kan mahal. Gitu. Jadi menurut gue padel masih sangat oke. Affordable-nya Dan lu masih bisa oke lihat lah. juga dari list of famous people kayak istilahnya ya selebriti segala macam yang suka banget sama padel juga. It's addicting. Gua ngeliat kayak beberapa kali muncul. Tuh lu catat siapa aja tuh? Ini yang gue keinget doang ya. Satu, David Beckham. Siapa yang nggak tahu Beckham? Beckham ini obses sama padel. Oke. Zinedine Zidane bro, World Cup winner. Pemain bola ya? Iya. Dia sampai punya tempat padel juga dan dia main padel juga. Orang Prancis sih, memang orang Eropa. Arjen Robben, ini legendnya Belanda. Madrid, Chelsea, yang tahu bola pasti tahu Arjen Robben. Dia ikut FIP malah sampai udah turnamen FIP. Van Persie bikin brand. Brand apa? Yang by VP ya kalau nggak salah. Brand padel? Iya. By VP dia punya bag. Terus dia udah ikut turnamen juga. Dia malah udah bisa keluar tap out segala macam. Gold. Ronaldo. Terus botak atau? Ronaldo. Jimmy Butler pemain basket tuh. Amerika. Zlatan. Wah ini mah terkenal lah. Dia bikin klub gede banget. Terus petenis Juan Martín del Potro, Djokovic, terus Alcaraz, Sinner. Oh ya malah Alcaraz kemarin lagi di Australian Open. Dia latihan Vibora di lapangan tenis. Ntar ada videonya. Kepake sih. Siapa tahu dia mau coba pemain tenis yang lagi nonton. Nadal mah emang orang Spanyol mungkin udah main padel lama. Tapi dia malah dia invest di akademinya. Jadi ada akademi padel bukan tenis doang. Oh dia dua-duanya dia megang. Yes. Serena Williams. Tuh. And then Messi. Walaupun teknik mainnya ya kayak nggak jelas gitu ya. Stage video Messi dong. Iya. Ntar ada video Messi main. Lucu banget. Tapi ya intinya Messi main bro. Nah, habis itu komedian Amerika kalau lu tahu ada Andrew Schultz dia main juga. Dia obses, dia malah sampai kemarin sempat mabar sama Chingo Tapia. Oh dia, gitu. Iya, dia sama si siapa? Different level. Mauri. Dia main sama Mauri sama Tapia sama Chingo si Andrew Schultz. Jadi dia tuh ngepromosiin padel banget tuh di Amerika. Iya, kayak gitu. Jadi kalau orang-orang ini aja yang dari tenis yang jago-jago, yang pro tenis aja mau main padel tanpa ngomong kayak padel tuh cuman buat tenis yang nggak bisa main tenis. Iya gitu. Dia aja main gitu loh. Terus ini kan istilahnya apa ya? High profile people lah. Iyalah. Gitu. Oh pemain F1 ini driver F1 semua main semua. Iya, mereka suka banget. Verstappen, terus siapa? Lando George ya. Russell. Mereka gitu, sampai itu juga pas kemarin kan ada race di gue lupa di mana di Qatar atau di mana. Mereka juga datengin ini acara padel juga di sana yang lagi gede. Iya, One atau final atau apa gitu gue lupa. Iya, makanya jadi kayak dari yang kita lihat ini yang kita bahas semua sih masih bullish. Apa sih bullish? Bullish itu naik. Oh iya, oke. Bullish itu naik. Jadi ya menurut kita
future of padel is and it's safe. Jadi buat kalian yang khawatir soal investment kalian di padel, mungkin ada yang lagi bikin lapangan padel, there's a lot of opportunities yang masih bisa dieksplor ya. Tapi jangan ya pakai hitungan juga, jangan asal-asalan. Iya, jangan terlalu apa ya namanya, pesimis juga lah. Masih ada hope. Masih ada hope. Jadi we hope you guys juga sukses juga di dunia padel. Yang masih main padel juga main terus aja lah, aman ini. Nggak bakal dibilang FOMO lah. Nggak bakal juga dibilang FOMO. Oh gitu ya? Iya, nggak bakal juga lah. Iya sih. Yang penting happy. Yang penting kita happy aja. Itu sih yang penting, happy aja terus. Gak usah dengerin orang ngomong apa. Sotoy banget kita nih. Iya, emang kita mah sotoy. Yaudah. Sampai itu aja. Bye. Jangan lupa beli di pasar padel, visit ke offline store kita di Greenwich sama di Bandung di Padel Love. Jadi kalau kalian mau order online, offline bisa. Tokped juga sekarang kita udah ada. Shopee lagi. TikTok kita udah ada juga. Jadi contact us and see you guys soon. Cepet gue mau padel. Bye.